kelihatannya kok nggak pas pakai kacamata ini. Halo. Bentar ya, kacamatanya tadi ketinggalan. Biar bacanya enak. Jelas kinclong men. Wah tapi malah buram pakai ini. Sehat alhamdulillah. Waduh, ada yang nungguin saya nih. Ya masya Allah. Tadi ada yang ngingetin saya, masih nggak live hari ini. Oh iya saya live deh, oke. Silo ya ini ya, kayak mantul ya. Kira saya pakai ini aja deh. Pakai ini juga gak baca lah. Wis gak usah kacamata ya. Ganteng toh. Bismillah. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kok kenapa menceng loh. Agak kelihatan. Bismillah, good night sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, agak panas di sini karena saya buka ya. Kalau saya tutup, karena saya tutup ya. Kalau saya buka nanti anak saya susah lalu lalangnya. Oke. Saya diingatkan oleh seorang kawan yang ada di Malaysia untuk mengadakan live di hari ini ya. Dikarenakan memang kita mau mengumumkan pembukaan UB di Malaysia, di Jepang ya, dan di kota-kota yang lain di luar Indonesia. Nah, bagi kawan-kawan ya yang seandainya nanti mendengar saya ya, nanti Anda bisa meninggalkan catatan bahwa Anda di mana di kota Malaysia misalkan ya, atau di mana negara Malaysia, di negara Jerman, Belanda, Jepang ya, terutama ini yang sudah yang request ini ada 2 tempat, Malaysia sama Jepang. Nah, nanti jadi mekanismenya ada yang akan mengkoordinir Anda atau menghubungi Anda dari regional masing-masing ya. Jadi dari Malaysia sudah ada salah satu koordinatornya yang nanti akan menghubungi Anda. Terus kemudian dari Jepang insya Allah juga sudah ada kawan-kawan yang bisa mengumpulkan Anda bersama-sama. Ini saya pakai peci karena rambut saya gondrong. Ya, rambutnya gondrong. Terus gondrongnya masih gondrong elek ya. Gondrongnya sudah bagusan dikit tak bukain nanti. Ini gondrongnya lagi elek. Ya, jadi mendingan pakai peci aja. Nah, uploknya lagi dicuci. Ya. Sulawesi Tenggara, Kendari. Ya, boleh juga sih dibentuk. Kalau di Indonesia itu relatif gampang lah ya. Kalau di negara-negara lain itu kan itu ada yang dari Jepang kan, Niigata Jepang. Nah, silahkan itu nanti bergabung sama kawan-kawan yang lain yang di Jepang. Oke, saya cerita dikit. Sebenarnya UB Indonesia ini dibentuk tidak pernah ada unsur kesengajaan, dalam artian ini ceplosan dari seseorang namanya Tejo waktu itu ya. Jadi Tejo ini membantu
Ocha. Nah, Ocha dari Jogja nih, ngangenin Ocha. Jadi si Tejo ini membantu untuk membuat apa ya namanya, istilah namanya layoutnya Yubi waktu itu ya. Dia membuat semacam layoutnya Yubi untuk didesain ya. Terus kemudian dia kan murid saya di IA, terus dia bilang ini, Pak, aku pokoknya nggak akan buka bisnis kalau ya Pak Yubi belum jalan, dia bilang begitu. Nah terus dia bantuin saya. Sukarilah semuanya teman-teman nih, Masya Allah. Tejo, kalau kamu denger aku ya, aku berterima kasih sama kamu dan kamu nongol ya sini ya, soalnya kamu udah susah dikontak lagi so. Ya buat saya, insya Allah saya tidak akan melupakan jasanya kawan-kawan di masa lalu. Baik orang itu dalam kondisi seperti apapun itu, buat saya tetap akan welcome dengan mereka. Everybody make mistake ya, setiap orang bisa berbuat kesalahan ya, tapi buat saya kalau orang itu ya mengakui dirinya salah, ayo datang ke sini dan ayo kita beresin sama-sama. Tapi Tejo nggak seperti itu ya, ini maksudnya yang lain-lain. Nah Tejo waktu itu nyeplos seperti gini, Pak boleh nggak aku buatin dia bilang komunitas lah, semacam perkumpulannya untuk belajar Yubi bersama-sama. Oke. Terus dia bilang nyeplos, aku namain Yubijak boleh ya Pak? Yubijak, kamu bijak gitu maksudnya begitu. Nah Yubijak ini karena lahirnya di Jakarta, jadi namain sama dia Yubijak, Yubi Jakarta, atau singkatan dari Yuk Bisnis. Nah setelah terjadi itu secara alami di tempat-tempat yang lain pada minta ya, pas ada kita adain pertemuan yang lain pada minta, dan saya mengatakan begini, Yuk Bisnis tidak usah dibuat struktur organisasi ya, biarkan ini tetap informal saja. Kenapa saya mengatakan ini tetap informal? Supaya tidak ditumpangi oleh orang-orang yang oportunis, nanti mau wah ini jadiin partai kegedean ya, bukan partai lah, misalkan ya kayak ada kayak semacam semacam kayak terah gitu ya, orang-orang yang kayak saya bilang apa namanya istilahnya, bukan kekuasaan dia menjadi ketua umum atau apapun itu, saya kok kurang serak gitu loh. Karena dulu pernah mendirikan organisasi, sudah pernah tumpangin seperti itu. Waalaikumsalam buat semuanya. Yasa, apa kabar Yasa? Oh ini role model yang luar biasa Yasa nih. Nah, jadi itu yang saya pikirkan teman-teman. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Yubi ini bergerak tanpa adanya struktur organisasinya jelas, adanya cuma koordinator. Di Korea contohnya ya, itu koordinatornya itu kalau setiap kan koordinator itu sebetulnya ada namanya koordinator utama, yang itu nanti kita masukkan ke dalam satu grup chat ya di Yubi Indonesia. Nah biasanya koordinatornya itu pas pulang kampung itu mereka pada ganti kan, masih serah terima. Biasanya saya setahun sekali kan dipanggil ke Korea itu, selain saya ngisi di sana buat teman-teman juga penggantian koordinator, biasa begitu, koordinator utamanya ya, koordinator utama. Kalau koordinatornya biasanya ada 3 orang minimum begitu, supaya bergantian dan tidak, kalau yang satu tidak aktif ya diganti sama yang lain, segampang itu, karena sudah disumpah duluan, kamu koordinator itu adalah kacung kampret ya, dikacung-kacungin, dikampret-kampretin. Ini istilah ini saya ambil juga dari koordinator Semarang ya, ex koordinator Semarang dulu, Mas Guntur. Nah itu kan istilahnya pakai namanya kacung kampret ya, dikacung-kacungin, dikampret-kampretin. Ya makanya itu koordinator itu ya udah pengusaha, ya kadang ya omsetnya ya wis miliaran gitu kan, tapi ya masih mau itu mereka melayani. Nah buat saya juga mengatakan ya itulah ujian ketulusannya kita begitu ya. Jadi buat saya malah justru malah wis lah ini jadikan lahan dakwah kita ya, dakwah bisnis tentu aja, dakwah perekonomian ya, terus dia jadikan latihan ketulusan ya. Buat saya sesimpel seperti itu saja ya. Nah kalau memang mau ya bergabung kan begitu loh ya. Alhamdulillah sampai saat ini Yubi itu ya memang orang-orangnya kayak gitu ya. Jadi kalau saya datang pun juga mereka sudah menjamunya luar biasa ya, itu udah gitu kan ngeluarin duit iya ngeluarin duit, terus ya itu dikacung-kacungin, disuruh-suruh gitu sama yang lain-lain. Kadang yang anggota-anggota baru ya, yang adabnya masih kurang itu kan begitu juga. Makanya kenapa kok perekrutan anggota baru itu biasanya memang kita juga adakan informal, tapi formalitasnya itu adalah menonton video fondasi bisnis berkah, kemudian mereview supaya mereka ngerti tentang masalah makna sukses itu apa, adab itu apa.
Yaitu saya nggak mau nanti orang yang datang ke tempat kita itu terus tanyanya kayak gini nih, Mas Ji, kalau aku join ke UB dapat apa? Maksudnya UB ini UB Indonesia ya, bukan UB Pro, bukan UB Mini, bukan, atau gudang UB, bukan. Ini komunitasnya. Jadi Anda harus bisa pisahkan ya antara komunitas yuk bisnis dengan platform yuk bisnis ya. Jadi ini berbeda. Dan untuk menjadi member komunitas yuk bisnis tidak harus Anda menjadi member platform yuk bisnis, paham ya? Misalkan Anda mau pakai marketplace pun ya tetap boleh aja ke tempat kita. Ya cuman biasanya nanti di dalam agak gerah, meradang. Karena kita ngomongin marketplace, bagaimana bahayanya. Oke, baik. Jadi ada orang-orang yang datang ke tempat kita itu nanya gini, Mas J, contoh nih ya. Nah, kalau aku gabung ke tempatnya UB, aku nanti dapat apa? Saya bilang, dapat apa? Ya, nggak dapat apa-apa kan? Lah kan dia kan bayar ya kagak gitu ya. Ini kan bukan UB Pro sekali lagi, bukan platform ya. Ini UB yang dalam artian komunitas. Ya kan bayar juga kagak juga. Ya terus mau dapat apa saya bilang gitu kan. Nah, terus kalau aku nggak gabung UB, kalau nggak dapat apa-apa, ngapain aku gabung UB? Saya bilang gini, ya ngapain juga kamu gabung UB, kan nggak ada yang nyuruh juga kan begitu loh. Ya, gampangannya kayak gitu. Ya emang ini sakleknya saya seperti itu. Karena buat saya lebih memilih ya teman-teman untuk tidak apa ya, orang datang ke sini ini bukan mikirnya itu nyari sesuatu dan mendapatkan sesuatu, tapi saya mikirnya gini loh, kenapa kamu nggak tanya sebaliknya gitu loh, Mas J, aku mau join ke UB, aku bisa kontribusi apa? Nah, kan gitu ya. Jadi UB ini insya Allah kumpulan orang-orang kaya mental, kan begitu ya. Jadi bukan masalah kaya harta, bukan masalah itu. Jadi kaya mental. Waalaikumsalam. Nah ini si Dai NH ini dia ada di Malaysia, dia insya Allah akan jadi koordinator di UB Malaysia nanti ya bersama kawan-kawan yang lain. Yang di Malaysia silakan rapat bersama dia. Titip cek akun YouTube Korea Reomit, ada berita soal tenaga kerja Indonesia yang lagi di Busan. Ya silakan. Saya kira nonton kemarin ya Korea Reomit itu ya. Itu yang apa? Teman-teman, oke, ini yang saya mau bicara ya, ini mumpung diingetin tadi masalah Korea Reomit ataupun juga si Denny ini, DNH. Nah, pesan saya selalu kalau saya ke Korea ataupun ke Hong Kong ya, saya bilang begini, produktifkan waktumu sebisa mungkin selama di sana. Terus kalau saya nih ya, orang itu mau misalnya mau ke Korea, mau ke Jepang, ke Hong Kong, itu kan bukan sembarangan orang ke sana ya, teman-teman ya. Ada yang kadang-kadang kunjungan kerja, terus habis itu kan dia nggak ngikutin tour and travel atau apa. Nah dia kan butuh guide atau apa. Nah buat saya inilah kesempatan untuk mendapatkan jaringan. Hal yang sama yang saya lakukan dulu pada saat saya ke Batam. Orang kan bisa dikatakan kalau ke Batam kan jarang. Jadi kalau udah ke Batam ya biasanya satu punya kepentingan khususan begitu ya. Nah kedua juga biasanya bukan sembarangan orang yang cuma jalan-jalan ke Batam doang gitu kan. Oke. Nah karena sana kan kotanya kota industri ya teman-teman. Saya biasanya memvolunteerkan diri saya untuk menjadi penjemputnya mereka, terus menjamu mereka. Itu yang saya lakukan. Loh, dan ya saya nyemput bukan berarti sembarangan nyemput gitu, bukan begitu juga. Dulu saya juga sudah punya Mercy teman-teman di Batam, sombong ya. Ya saya nyemput gitu kan. Ya saya nyemput, saya volunteerkan diri saya gratis kan begitu loh. Kenapa? Satu ya, dengan orang-orang yang spesial ini saya bisa banyak belajar juga kan begitu. Maksudnya belajar itu kan mungkin dia punya pengalaman ya, dia pebisnis atau mungkin dia pembicara-pembicara dari nasional. Nah, Batam itu kan kering terhadap yang seperti itu teman-teman. Jadi begitu, wah kalau saya nonton beliaunya ini di seminar kan saya cuma dapat ilmu kulit biasanya gitu kan. Orang bilang namanya ilmu keyword, cuma keywordnya doang. Tapi begitu saya jemput beliau, saya ajakin makan, termasuk Om Bob Sadino, ya, termasuk Bang Sandi. Ya, tapi Bang Sandi waktu itu saya tidak bisa menjemput beliau karena ringnya kanan kirinya sangat kuat sekali. Akhirnya saya bisa mengorek informasi banyak dari ayah dari Bang Sandi, Om Heng Uno. Oh itu Masya Allah dapat pelajaran banyak banget. Jadi saya menawarkan memvolunteerkan diri saya, Om, saya tanyakan, Om bawa kamera mau foto apa, kan begitu kan. Nah karena ya saya nggak bisa mendekat ke Bang Sandi waktu itu, aduh saya ini apa sih rakyat jelata gitu kan ya. Nah sudahlah, mau ke Bang Sandi nggak bisa deket, sudahlah akhirnya saya ingin memodel Bang Sandi itu dari Om Heng Uno. Nah dari situlah
Akhirnya saya memvolunteerkan diri, saya mengatakan, Om, boleh nggak saya anterin? Waktu itu kan Om Heng bilang, oh iya, kepingin ini nih, moto-moto di tempat camp Vietnam, bilang gitu kan. Terus di Pulau Galang, saya bilang, Om, boleh nggak saya antar? Loh, kamu nggak ada kerjaan? Nggak ada, Om. Ada, tapi teman-teman juga bisa bantuin kok. Biarkan izinnya saya biar ngantar Om. Nah, disitulah saya tanya, gali informasi Bang Sandi ini dulu seperti apa. Jadi istilahnya namanya memodel lah ya. Saya memodel belief sistemnya Bang Sandi. Apakah Bang Sandi sejak awal sudah memang rajin seperti itu? Ternyata memang iya, Bang Sandi itu selalu bisa dikatakan ranking terus lah di dalam kelasnya gitu loh. Terbaik untuk buku, ya memang seperti itu. Nah, terus mendapatkan beasiswa dari grupnya Surya Jaya ya, film Surya Jaya. Ya, itu yang saya tanya ya, sampai terakhir pas bangkrut bagaimana, bangkitnya lagi kan, terus habis itu membuat Saratoga bagaimana kan, itu saya tanya seperti itu teman-teman secara detail ya. Saya dapat beli sistemnya ya, dan ya itu memang Om Heng itu wah yang Masya Allah tuh energinya luar biasa itu. Beliau ya punya anak yang terkenal seperti itu aja. Zaman dulu Bang Sandi juga sudah terkenal kan, ketua umum HIPMI kan, itu juga Om itu kayak gimana ya, very low profile ya, dan ngemong banget. Wah, sabarnya itu luar biasa. Ya itu contoh. Nah, setelah itu saya memang nggak ada hubungan dengan Bang Sandi lagi. Mau saya nggak punya nomor HP dan macam-macam. Saya itu orangnya dasarnya memang sungkanan untuk minta. Kalau memang tidak sudah deket gitu, sungkan. Saya sama guru saya aja, Abi Ikhya, saya baru mendapatkan nomor HP-nya beliau itu berarti 2 tahun yang lalu lah baru mendapatkan. Oke ya. Nah, jadi teman-teman yang ada di Korea, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, di Jepang, kalau ada tamu-tamu dari Indonesia dan membutuhkan tour guide, volunteerkan diri Anda, yaitu untuk menjamu mereka. Nah, tapi kalau Anda mau memvolunteerkan diri, artinya Anda sudah harus ngerti dong spot-spot terbaik di sana di mana saja. Makanya dalam kondisi Anda pas liburan, Anda harus menghabisi spot-spot yang terbaik yang ada di luar negeri. Oke, dan tempat-tempat makan halal yang enak-enak, nggak mukul harga, nggak mahal, yang ada di luar negeri. Oke. Bubi Banjarmasin tidak aktif. Ya, nah, jadi itu saran saya. Jadi kalau saya di Batam, saya ya insya Allah saya ngerti spot-spot terbaik di Batam di mana saja. Ya, hotelnya ngerti, ya. Terus tempat makan terenak ngerti, tempat belanja saya punya langganan. Jadi saya anterin kayak Om Bob gitu kan. Udah ke sana aja, saya mau beli kamera. Kamera pocket ya, ayo Om, anterin. Ya ini langganan. Jadi tempat makan itu juga gitu juga. Jadi tempat makan yang kamu biasa anterin, siap Om, saya jemput, anterin. Nah, itu sama Om Bob tadi itu seperti itu. Jadi ya itulah banyak belajar dari volunteerism ya teman-teman ya. Nah, buat saya itu kadang-kadang seseorang itu kadang-kadang terlalu hitungan berlebih. Istilahnya begini loh, hitungan berlebih. Belum apa-apa udah mikir untung terus itu ya. Itu yang saya bilang namanya oportunis banget gitu loh. Ya, kenapa sih orang kok ya apa-apa harus mikir untung sudah gitu, untungnya instan lagi. Buat saya untung ilmu, untung pengalaman, ya, untung networking, silaturahmi sudah cukup kok buat saya. Ya. Dan nggak pernah akan tahu kapan itu kan berbalik sama saya. Ya. Jadi saya itu di mentoring Bang Sandi itu 2,5 tahun kemudian lah, kira-kira 2 tahun kemudian setelah saya berjumpa dengan Om Heng Uno, dengan Bang Sandi. Ya, dan ternyata Bang Sandi malah mengingatnya yang pada saat saya nganterin Om Heng, tapi saya tidak pernah berbicara sama Bang Sandi setelah itu. Ya, menguap lah begitu saja. Saya toh juga mendapatkan informasi yang buat saya inspiratif banget kan gitu. Jadi buat saya sudah ya selesai gitu aja, selesai. 2 tahun kemudian ada kesempatan di UGM, terus barulah saya berkesempatan menjadi moderatornya Bang Sandi dan mulai minta izin untuk mentoring. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa namanya instan semuanya kan begitu ya. Kedekatan saya dengan kawan-kawan yang ada di Korea juga seperti gitu. Saya kalau nandain teman-teman yang Korea itu ya teman-teman ya. Ini masih saya tandain kayak contoh nih ya, Eko sama Tarna waktu itu kan jemput saya ya. Eko sama Tarna ini ex-TKI Korea yang sekarang sudah punya usaha konveksi sendiri. Tarna itu karyawannya sudah 5, Eko terakhir sebelum pandemi karyawannya udah 17. Mereka punya pindahannya Mas Arif Resviro nih, punya usaha konveksi
Kalau Eko sablonan. Nah, waktu itu pas di Korea itu yang saya lihat satu hal tuh apa? Ini sopo sing ngangkatin dari saya datang kan kayak rombongan haji tuh teman-teman ya. Itu disambut mungkin 10-an orang lah itu nganterin bersama-sama. Nah, terus kan datangnya biasanya pagi hari jam 7 lah gitu ya. Waktu di Korea sana. Jadi belum bisa check in kan di hotel kan. Nah, terus koper yang gede-gede itu kan diangkatin kan. Jadi kan saya biasanya berdua sama salah satu pembicara lainnya, misalkan kayak Gazan nggak sama saya waktu itu, Reza, Mas Arif, atau mungkin Riko Dianto ya. Nah ini kan saya cuma ngeliatin apa, saya tanya sama Eko, wih sopo sing ngangkatin koper ket mau gitu kan ya. Jadi itu siapa yang ngangkatin koper dari tadi dan tidak apa ya, nggak ngomong banyak, nggak tanya-tanya, diem tampaknya datar atau gini. Jadi masih datar itu kayak ngabdi gitu loh. Teman-teman nggak tahu ngabdi nggak? Ya, orang yang ngabdi dengan ketulusan yang tidak cari muka, tahu nggak? Kalau yang cari muka Anda tahu kan? Ya, nah cari muka itu kan kalau dilihat sama kita baru nongol atau baru bantuin, kalau nggak seperti itu. Itu namanya tarna. Saya tanya sama Eko seperti itu. Saya melihat hal-hal yang kecil teman-teman, yang hal kecil itu membuat perbedaan besar. Ya, nah itulah ketulusan seorang itu. Dari situlah saya sama Tarna ini saya langsung kayak ngucap gitu dalam hati ini, saya ngucap kisopo ya, kalau itu gini, nggak tak biarkan kamu kiril ya, istilah gampangnya gitu, nggak saya biarkan kamu miskin lah gitu loh ya, saya akan berjuang untuk bantuin. Kalau saya hal yang kecil seperti itu teman-teman ya. Nah itu terus saya tanya begitu, makanya saya akhirnya pas Eko sama Tarna pulang ya, Eko memang koordinatornya di sana sudahan ya, tentu kalau sudah koordinator ya saya sudah nandain sebelumnya, tapi Tarna waktu itu baru muncul di situ. Nah saya bilang sama Koko, kamu sama Tarna pulang langsung ke tempatku. Saya langsung gitu, terus akhirnya saya titipkan Tarna ini ke Mas Arif, sama Eko juga begitu juga. Hal yang sama yang saya lihat di Venda. Pas ketemu Venda itu saya ketemu di mana? Anda kalau mau tahu, saya ketemu dia di UB Malang pas ngadain acara TFM kedua kalau salah itu. Venda jadi volunteernya. Nah, terus dari sekian banyak volunteer gitu ya saya nggak mengatakan bahwa volunteer yang lain nggak bagus. Volunteer di Malang itu ya luar biasa, sudah ujian semuanya. Cuman ada yang baru nih, karena yang baru biasanya kelihatan kan. Satu baru, kedua apa? Orang ini kelihatan apa ya? Nggak nongolnya di depan saya itu, tapi nongolnya di belakang saya itu loh. Jadi si Venda itu lagi di lorong-lorong bersih-bersih gitu kan. Di bawah kan waktu itu kan panggung gitu kan, panggung apa namanya? Ballroom gitu kan, bentuknya kayak postat, bukan ballroomnya ballroom kayak gini loh, panggung begitu kan, kayak teater lah gitu ya, kayak di Excess Band gitu kan. Nah ini kan bagian bawahnya ini ada lorong gitu kan. Nah itu dia lagi bersih-bersih di situ. Terus saya tanya sama chiefnya kan ya, Mbak Cindy. Saya tanya, itu siapa? Saya tanya itu. Terus oh itu Venda. Oh udah lulus dia usaha apa? Dia bantuin ibunya. Selesai dari situ, saya langsung tanya sama Venda, sini sebentar, kamu mau magang tempatku nggak? Saya langsung bilang gitu. Hah? Beneran Mas Ci? Iya, boleh Mas Ci, bener, boleh kan? Sesimpel itu teman-teman, ya paham ya teman-teman ya. Jadi sesimpel itu saya mengatakan bahwa kamu mau magang atau enggak, ya. Jadi itu yang saya lakukan dalam proses perekrutan volunteer itu kadang-kadang nggak sengaja semuanya, dan saya ngelihat dari hal yang kecil-kecil bukan dari hal yang besar-besar. Ya, ini Anita juga gitu juga. Anita ini masya Allah, Jun juga gitu. Ini Jun nih yang ada di lapangan sedang memvolunteerkan dirinya membuka lahan KJ saat ini. Dan Anda boleh tanya sama Jun, apakah Jun dibayar? Ya, karena kita nggak punya duit teman-teman. Ya, jadi saat ini ya itu kita hanya punya cinta. Anita juga gitu. Anita ini sekarang yang menjadi koordinator projectnya Budik Damber ya, besok kita insya Allah sudah live kan. Nah Anita juga gitu, Anita diuji dengan sesuatu yang tidak enak. Anita tuh pernah di TFM, aku lupa ketiga ya. Anita tidak diizinkan ngikutin atau daftar sebagai volunteer, tapi tidak diloloskan. Terus dia nggak sakit hati, dia tetap berangkat ke Malang, dia bahkan tinggal di mes barengan sama Apes atau penginapan lah gitu ya, barengan sama teman-teman atau paling dekat sama teman-teman gitu.
Nah setelah itu si Anita setiap kali teman-teman pulang dari TFM dia nanyain, ya dia tanyain dapat apa aja. Terus kayak menginterogasi gitu loh. Ya segitu. Terus dari situlah dia tetap istiqomah menjadi volunteer kita di UB Jogja sampai akhirnya nih kamu berangkat ke TFM 4 kan begitu ya. Nah seneng banget dia ya. Dan lihat teman-teman, namanya ketulusan pun juga harus diuji dengan waktu dan kejadian ya. Jadi kalau seseorang nih ya dielus-elus terus dia habis itu loyal sama kita, itu wajar. Kalau dia dipukulin ya, di sia-sia kan ya, tapi dia masih tetap memvolunteerkan diri sama kita, artinya dia trust sama kepemimpinan kita, itu yang luar biasa ya. Itu yang buat saya jarang ya. Betul ya, tuh volunteer saya pada nongol tuh. Pak Is itu juga, wah Pak Is ini udah saya caci maki kayak apa Pak Is itu kan ya. Kalau saya bilang, kalau yang lain semuanya kan dipanggil B, semuanya kan ini panggilnya micin B. Ya, Pak Is itu udah biasa dicaci maki kan. Kalau salah udah, jadi Pak Is itu pernah berkhidmat sama saya di Yuk Bisnis untuk apa? Menjadi supir saya. Sebenarnya saya waktu itu juga ngomong sama dia gini, kamu khidmat jangan sama aku ini duduk kiai loh, khidmat sama Abi aja sana. Ya, terus dia tetap ngeyel mau khidmat ke Yuk Bisnis ya, khususnya untuk saya. Ya sudah, saya terima. Ya alhamdulillah ya, berkat khidmatnya Pak Is itu ya terbentuk itu ya kesabaran ya. Nah sebetulnya ada hal yang aku nggak ngerti Pak Is, coba kamu boleh share Pak Is ya, atau aku invite Pak Is nih ya. Buat saya yakin ya, orang yang berkhidmat itu mendapatkan keberkahan ya. Kalau itu diniatkan mendapatkan ridho Allah, itu aja ya, itu insya Allah mendapatkan keberkahan ya. Siapapun yang dikhidmatin itu, jadi belum tentu orangnya bener kayak saya ini. Saya nggak bener maksudnya kan ya, Pak Is khidmat sama saya. Nah tapi bukan masalah sayanya gitu loh, tapi masalah khidmatnya Pak Is itu loh, ngerti ya. Jadi masalah khidmatnya Pak Is itu yang itu menjadikan dia itu membentuk kepribadiannya dia ya. Jadi ada energi yang masuk ke sana dan mengubah dirinya itu. Seno siap jomblo sok-sokan nih. Sen berapa Sen? Ya. Jadi orang yang khidmat itu yang saya melihat ya, yaitulah dia mendapatkan keberkahan dari khidmatnya dia, meskipun yang dikhidmatin belum tentu orang baik. Ya tadi saya katakan kan, Pak Is khidmat saya, akhirnya saya terima, sudahlah. Saya sebenarnya nggak mau dikhidmatin sama orang gitu kan, cuman karena Pak Is mau khidmat sama saya, oke lah khidmat. Saya mikirnya simple, bukan masalah aknya, tapi masalah orang khidmat itu yang menjadi masalah ya, dalam artian positifnya dia, karena dia mau melayani orang lain. Kata khidmat itu kan terjemahan harfiahnya kan melayani kan gitu ya. Orang Jawa bilang namanya ngabdi gitu ya. Seorang orang bilang orang ngabdi gitu kan ya. Kadang-kadang dinyinyirin seperti itu. Karena ya orang oportunis itu ngitungnya untung rugi, ngitungnya cuma mungkin duit doang gitu loh. Nah, buat saya justru malah itu yang salah besar gitu ya. Nah, jadi ya contoh-contoh ya, orang kalau datang ke tempat kita atau ketemu saya itu, terus dia mungkin di organisasi, terus dia tanya begini, bro, apa yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan? Saya terus terang saya nggak suka dengan orang datang dan berbicara seperti itu. Karena buat saya di bawah sadarnya dia ada satu kata-kata hidden message-nya apa? Apa yang bisa kita kerjasamakan ya, atau kolaborasikan tadi itu. Nah kerjasama atau kolaborasikan yang dimaksud itu apa? Pertanyaan saya gini loh, apakah kita harus kolaborasi terus kerjasama? Kan enggak gitu loh ya. Kenapa enggak? Pertanyaannya seperti gini nih. Dibalik, tadi diperhalus. Mas, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku kontribusikan? Kenapa enggak seperti itu? Ya. Kenapa enggak? Apa yang bisa aku kontribusikan? Ya. Nah, kalau orang kaya, kan orang itu kan ngasih gitu loh ya. Ya ngasih itu maksudnya memberi gitu ya. Tadi kan saya katakan orang kaya atau miskin itu mentalitas, bukan kondisi hartanya. Ya banyak di masa pandemi seperti ini justru malah banyak yang mereka yang seolah-olah ya bisa dikatakan kaya secara harta tapi miskin pada dasarnya secara kontribusi. Dan sebaliknya teman-teman ya yang di lapangan ini loh ya, itu mereka itu kalau ke sana terjun sana terus itu langsung jalan. Waktu itu Faiz ini ada Faiz menyaksikan
Desi juga menyaksikan ada di sini. Desi ini khidmat di Yuk Bisnis setelah dia dari Hong Kong waktu itu ya, kena PHK mendadak. Nah, itu saya tugaskan Faiz sama Desi untuk penyaluran bantuan ke tempat Palu ya. Jadi waktu itu sudah digalang dana oleh Aldila ya. Aldila membantu menggalang dana dari Berani Berhijrah. Terus kemudian dapat 800-an juta lebih lah waktu itu. Nah terus sudah kita tugaskan Faiz sama Desi, nggak ada namanya. Saya tanya kalau saya begini, Masih kita harus berangkat kapan? Kemarin, saya bilang gitu. Pokoknya kalau kita nugasin sadis, kemarin siap, besok Faiz terus, gitu kan. Desi juga langsung seperti itu. Ya. Nah ini yang saya katakan seperti itu. Itu satu. Ya. Jadi teman-teman yang ada di perantauan ya, cari tempat spot-spot yang terbaik. Ya, spot makan, spot apa, itu persiapkan diri Anda untuk nanti berkhidmat pada saat ada tamu-tamu yang datang ke sana. Karena ini buat Anda biasa, tapi ini menjadi magic moment buat mereka. Paham ya? Di tempat perantauan atau di tempat yang jauh ada ketemu sama orang Indonesia yang melayani. Wow, itu bukan sembarangan, men. Ya. Itu bukan sembarangan. Ya, itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Kedua, sembari Anda survei tempat-tempat itu, saran saya ya, ada baiknya Anda rekam tempat-tempat itu atau videokan ya tempat-tempat itu, atau live kan tempat-tempat itu, masukkan ke tempat YouTube Anda ya. Artinya Anda meng-create konten. Tadi ada akun tadi yang dibuat di Korea tadi kan ya, Korea Remit atau apa tadi itu kan. Nah itu juga seperti itu. Apa yang kelihatannya biasa buat Anda, misalnya gini, Anda sudah terbiasa kerja di Malaysia. Malaysia juga gitu-gitu doang aja kok. Johor Bahru Pius koyo kalau di Semarang Pasar Johar, di sini kayak pasar baru lah gitu ya. Atau mungkin daerah kayak enggak Bandung lah. Bandung terlalu cakep kok buat Johor Bahru. Johor Bahru itu kayak pinggiran-pinggiran gitu ya. Jadi kalau di Batam tuh namanya kayak jodoh gitu, daerah jodoh gitu kan, yang agak sih kumuh-kumuh lah, Johor Bahru seperti gitu. Nah, nggak apa di video kan orang kan nggak ngerti, dikiranya Malaysia tuh semuanya berkilau gitu loh. Ya belum tentu seperti itu juga. Mungkin kalau KL sama Putrajaya mungkin ya banyak berkilauannya, bagus lah gitu. Tapi kalau yang namanya Johor Bahru ya biasa-biasa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu di video kan, orang tuh kepengen tahu kehidupan Anda di rantau tuh seperti apa. Ya. Waktu itu ada namanya Bajindul kan juga itu juga. Bajindul itu dari mana ya dia waktu itu? Saya lupa, Korea atau dari Taiwan ya, saya lupa. Itu juga dia memvideokan begitu, dan ya akhirnya punya konten banyak, membiasakan dirinya untuk present gitu ya. Nah, dari situ dia paling tidak sudah punya traffic. Pas dia punya traffic itu dia pulang, dia nggak mulai dari nol lagi. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi pas satu yang sambil Anda juga nge-guide, Anda nge-vlog. Kayak gitu teman-teman ya. Kupang NTT belum ada, tapi kalau mau dibuat itu Anda bisa koordinasi dengan namanya Mbak Ivon ya. Ivon dari Atambua, itu insya Allah kan dia juga nggak jauh-jauh dari Kupang, bisa koordinasi sama dia. Mbak Ivon ini sebagai clue-nya, bapaknya adalah Om Sulaiman, itu ketua Kadin di Atambua sana ya. Itu saya pernah ke sana, orangnya dermawan, baik banget, udah kayak adik saya sendiri lah. Oke, ya. Nah, jadi tadi yang kedua ya, konten, dibuat konten-konten sana, atau Anda curi start dengan yang lain. Misalkan gini, Anda mau usaha kuliner, ya Anda buat uji coba masak, uji coba buat ngadon roti atau apa ya. Kalau konveksi ya itu Anda pelajarin tentang konveksi. Ini yang di Malaysia kebetulan tadi dia kerja di tempat konstruksi gitu kan. Terus saya tanya bagian apa, besi yang ngelas atau apa. Saya bilang itu diperlukan banget gitu loh. Jadi Anda harus jadi expert ya di bidang itu gitu loh ya. Nah, yang nanti akan dibutuhkan di Indonesia, kalau nggak expert, generally juga menjadi masalah. Yang penting pokoknya punya ilmu yang bisa dipakai buat di Indonesia. Ya, apalagi kalau dia katanya mau pindah ke Kampung Juragan nantinya. Nah, oke, kalau mau pindah ke Kampung Juragan, Kampung Juragan membutuhkan tukang las, Kampung Juragan membutuhkan tukang kayu. Ya, Kampung Juragan membutuhkan tukang bangunan, baik untuk bangun Kampung Juragan ataupun juga untuk renovasi.
Anda bisa ngomong gini, oh aku punya duit tapi aku punya kemampuan ngarsitekin, aku punya kemampuan kontraktorin. Nah, kita butuh arsitek, kita butuh kontraktor. Kenapa tidak kan gitu loh. Ya. Nah, kita juga butuh yang bangun. Misalkan dia mandor kan. Ayo gitu loh ya. Anda bisa kontribusi apa? Ya kita bangun bersama-sama kan begitu loh. Ya. UB Banjarmasin sudah tidak ada lagi, Samarinda juga tidak ada. Ya saya ngomong tidak ada dalam artian tidak ada yang aktif ya. Yang di luar Jawa itu Kalimantannya tidak aktif, Sulawesi ada di Makassar ya, Palu ya, Makassar sama Palu yang aktif ya, ini saya sebut yang aktif. Kalau di Sumatera Aceh ada, Bukit Tinggi ada, terus di Palembang sama Lampung. Oke, itu yang aktif. Nah teman-teman gitu ya teman-teman ya. Jadi saya berharap kita ini berkumpul atau dikumpulkan dengan orang-orang yang punya ketulusan ya. Nah untuk mengumpulkan dengan orang-orang yang punya ketulusan itu ya syaratnya satu, umpannya jangan umpan kebulusan ya. Kalau umpannya dikasih iming-iming duluan, misalkan diiming-iming, wah kamu kalau gabung ke sini kamu kan dapat benefit ini. Aduh mah itu mah banyak yang datang nanti itu yang opor ya. Opor 1 lapor, opor 2 lapor. Siapa itu? Oportunis. Oportunis. Jadi yang datang kayak gitu ya, mendingan kalau buat saya nggak seperti itu. Bahkan sekarang juga saya lebih banyak mendapatkan kader malah justru dari orang yang istiqomah ngaji di Juragan Ngaji. Ya Semarang ada Juragan Ngaji Semarang, Jogja Juragan Ngaji Jogja, Solo gitu juga bergabung ke tempatnya Jogja ikut Juragan Ngaji juga. Ya malah kita dapat kader yang terbaik-baik malah dari situ, yang tulus-tulus dari situ. Ya, karena mereka datang untuk melayani, menuntut ilmu yes, tapi mereka itu gini loh teman-teman, beda menuntut ilmunya itu dengan adab dengan tanpa adab itu berbeda. Ya, makanya biasanya kita kasih filtering duluan. Nonton video Fondasi Bisa Berkah kemudian dibuat resumenya. Nonton video ini dibuat resumenya. Kalau mereka biasanya kalau mereka mau cari gampang shortcut, mau gabung aja loh kayak gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh. Kita malah seneng biasanya yang seperti ini biasanya adabnya tidak baik. Jadi jangan masuk tempat kita. Kalau masuk tempat kita malah, aduh, ini orang-orang yang oportunis lagi yang masuk tempat kita. Ya, nah, bicara masalah ketulusan itu memang, ya itulah komoditas yang langka, ya, komoditas yang langka. Di saat ini komoditas yang langka. Orang datang pada saat ada maunya. Ya, oke. Apa nih? Tanya nih. Begitu pula kalau rekrut reseller juga cara seperti itu. Bisa ya tidak, bisa tidak, tapi kalau reseller mungkin agak sedikit berbeda karena transaksinya bisnis, memang benar-benar bisnis ya teman-teman ya. Kalau reseller kan seperti itu. Ya, tapi tetap saya akan membuat kurikulum itu nomor satu adalah bicara tentang Fondasi Bisnis Berkah. Itu buat saya akan saya jadikan kurikulum wajib mau belajar apapun itu. Karena kalau orang itu mau jadi pengusaha, nggak belajar fondasi bisnis yang berkah, artinya dalam arti makna sukses yang benar, angka cukup, ya, terus konsep rezeki, kemudian keberkahan di proses, nggak memahami hal itu, yang ditakutkan nanti pada saat dia menjadi seorang pengusaha yang kaya, saya nggak mengatakan sukses nih ya, kaya kan, Anda bilang sukses kan, orang ngomong itu sukses, saya nggak mengatakan itu sukses kok, ya, kaya mungkin dia sejahtera secara materi ya kan itu ya. Nah, tapi belum tentu dia sukses secara sejati. Kan begitu ya. Bisa jadi dia malah jadi kapitalis. Nah, itu yang kita tidak mau. Kita nggak mau menciptakan bibit-bibit kapitalis lagi. Ya, tips nyari karyawan yang tulus sama. Kalau saya nyari karyawan yang tulus jangan diiming-iming dari gaji duluan. Ya, kalau saya akan mengiming-iming dari kesempatan belajar. Nah dari situ duluan, meskipun kita nggak bisa gini, mau jadi karyawan saya, ya tidak digaji, kerja berat, ya memang romusa, ya memang nggak bisa seperti itu ya pastinya. Nah ini kan, tapi saya sama juga kalau seandainya nih ya teman-teman, orang datang ke tempat saya terus kemudian pas tanyain gaji berapa itu dia sudah menentukan gaji duluan sekian gitu kan, bukan dikarenakan faktor kebutuhan keluarganya dia. Tapi karena mungkin lebih ke arah keinginan. Kan kita bisa ngecek kebutuhan sama keinginan. Biasanya saya tanya duluan,
tanggunganmu siapa saja sekarang. Ada 2 mas adik saya misalnya gitu, ada ini mas istri sama anak saja mas, atau mas saya masih jomblo mas, nah gitu ya. Nah terus pas saya tanya masih jomblo, saya tanya angka cukupmu berapa, wah dia melunjak banget lah gitu ya, voice di atas rata-rata. Biasanya ya, bukan biasanya, selalu sih nggak saya terima. Kalau saya butuh dia banget ya saya paling kontrak sebentar saja ya, karena biasanya seperti itu tidak akan loyal ya. Dan saya pun juga tidak mau mengiming-iming duit ya kepada seseorang untuk pindah kerja ke tempat saya, nanti mesti akan jadi bumerang buat saya. Ya, hal yang sama saya pernah juga ditawarin waktu itu tahun 98 ya. Jadi 98 itu saya bisnis itu saya langsung terseok-seok dalam 3 bulan. Terus ada pemodal yang lain, tadi kan saya dimodalin sama orang nih. Nah, terus ada pemodal lain datang, dia bilang gini aja ya, come on, dia orang Singapura, dia bilang aku mau kasih kamu tawaran nih ya, kamu keluar aja dari bisnismu yang sekarang dengan partnermu itu, kamu join sama aku aja ya, modalku lebih besar, dia bilang begitu ya, aku kasih kamu modal 100.000 Singapura dolar. Pada saat itu dia nawarin seperti itu ya, kalau sekarang kurs sekarang ya 1 miliar lah macam gitu. Tapi saya nggak mau. Saya bilang sama dia gini, bos, kamu nggak salah kamu nawarin aku seperti itu ya, kalau aku iyain ya, harusnya kamu takut sama aku dong, saya bilang begitu ya. Gara-gara kamu aku mungkin sekarang kondisi nggak baik ya, dalam artian partnerku yang sekarang modalnya pas-pasan dan kena krisis 98, terus kamu datang menawarkan aku dengan duit yang lebih besar, dan kemudian aku pergi ke tempatmu. Kamu nggak takut kalau besok ada orang yang nawarin aku lebih besar lagi, aku pindah, aku tinggalkan kamu? Nah, orang macam apa aku? Saya bilang gitu sama dia ya. Dia bilang oke, saya understood ya. Dia bilang paham gitu. Nah itulah yang saya katakan namanya kredibilitas itu mahal teman-teman ya. Dan itu pas kita megang itu kayak megang bara gitu. Padahal saat itu tahu teman-teman, saya ditawarin duit ya. Itu kondisi saya itu, duit saya itu ya hampir nggak ada. Saya punya duit recehan di kaleng FN yang saya ambil 100, saya ambil 200 rupiah ya, untuk beli telur 500 rupiah setiap harinya. Tinggal itu sama mungkin 20.000 rupiah lah di kantong saya ya, tapi ya saya pegang itu ya. Terus sampai teman saya bilang, partner saya bilang, Jaya, perusahaan nggak bisa dipertahankan lagi, sudah kamu keluar dari kerjaan lagi. Oke, kalau udah bilang gitu, lampu hijau kan, saya baru datengin si orang yang nawarin saya lagi dan saya ambil tawarannya. Oke, ya jadi saya hari ini banyak akan berbicara masalah itu saja teman-teman, bicara masalah teman-temannya ada di perantauan ya. Jangan sia-siakan kesempatan Anda selama di sana. Jangan cuma untuk kerja tok, tapi curi start. Tonton materi-materi saya. Nah, saya mau kasih kepada Anda yang ada di Jepang, ada di Malaysia, karena sudah ada beberapa yang berkumpul ya. Saya mau ngadain mentoring bersama UB Malaysia, UB Jepang, UB Korea. Pokoknya UB luar negeri. Ya, yang mau ya nanti ada persyaratannya pastinya. Kita setting minggu depan bagaimana? Ya, harinya saya belum tahu, mungkin Rabu, Kamis, Jumat malam begitu kan, supaya teman-teman sudah pulang kerja semuanya. Ya, nanti harus disesuaikan dengan waktunya Korea, Jepang, sama Malaysia ya. Hong Kong juga bisa, boleh juga. Nah, tapi saya filter duluan, mereka harus nonton video Fondasi Bisnis Berkah, nonton Buka Langsung Laris, terus nonton Simply Selling, sama reprofiling. Udah 4 video ini duluan aja. Oh, satu lagi, 5 tangga bisnis. Ya, 5 tangga bisnis. Nah, nonton ini nih, 5 video ini, kemudian di resume ya. Resume-nya nanti saya kasih linknya ya teman-teman ya. Koordinatornya saya minta koordinatornya duluan di masing-masing tempat. Yang di Korea sih, Korea sudah ada. Yang di Malaysia nanti siapa yang jadi koordinator. Misalkan ada 3 orang nih yang diajukan, tapi nanti ini siap dilepas setiap saat ya. Kalau seandainya misalkan tidak aktif ya, aduh kok sering kosong atau gimana, nggak aktif atau sibuk atau bagaimana, ya kita replace dengan yang lain. Toh ini informal kan ya, tidak ada jabatan tertentu ya. Jangan sakit hati. Kalau sakit hati ya bisa karemu. Artinya tidak cocok jadi volunteer atau koordinator ya. Dan juga ada di Jepang juga begitu ya. Silakan yang ada di
Teman-teman juga kemarin ada yang dari Jerman juga begitu juga, silakan ayo bergabung. Ini saya nggak sok-sokan ya teman-teman, tapi memang ini memang ada gitu loh ya. Buka selang solar sudah habis, ada kok, sudah diisi lagi. Memang kemarin sempat kehabisan di apa warehouse kita itu, wah kecolongan kemarin. Nah di Vietnam boleh, di Vietnam itu ada satu mentor yang bagus loh di Vietnam itu. Aku kok bisa sampai lupa ya namanya. Saya ketemu seorang pengusaha Indonesia yang di Vietnam. Mas, astagfirullah. Ya, ini namanya siapa? Ketemunya saya di Korea. Nah, nanti coba Anda yang Vietnam, Anda japri ke saya ya. Anda apa namanya DM ke saya nanti biar kalau bisa dikumpulkan sama kawan-kawannya di Vietnam. Vietnam ini teman-teman lagi gede banget lah peluangnya. Vietnam sama Thailand ya. Yes, apalagi kalau Anda sudah di sana, harusnya Anda belajar yang paling utama adalah pertanian. Wah, situ keren di sana. Maju banget. Oke. Videonya apa aja? Tadi dia dengerin ulang nanti ya, ini kan saya akan save. Buatkan mentoring buat teman-teman pelajar. Teman-teman pelajar apa? Iya, upgrade lockdown rambutnya gondrong aku. Wis kok ngene wae lah ya. Wah, rambutku wis putih ya. Ben kaya apa jenenge Gus Bahak ya guys. Kan ya jadi ngawene peci kok ini kan, buatnya peci gini biar kayak Gus Bahak. Ala ya rambutnya gondrong. Ya gondrong nanggung tapi mau saya panjangin kayak Ertugrul nanti. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Perbedaan kredibilitas dengan idealisme itu apa? Idealisme adalah value yang dipegang, value ideal ya. Seseorang memegang value idealismenya dia. Kredibilitas adalah nama baiknya dia, ya, nama baik yang diakibatkan dia mungkin juga memegang value-nya dan termasuk keterandalan. Karena kalau memegang value itu bukan keterandalan juga nggak bisa juga. Jadi andal itu yang maksud gini, kredibilitas sering saya katakan begini, kredibilitas bukan sekedar kejujuran, ya, tapi juga keterandalan. Maksudnya apa? Orang jujur tok itu nggak cukup. Kalau seandainya dia nggak bisa diandalkan, banyak tapinya, banyak nantinya. Nah itu tidak handal. Waalaikumsalam. Nah ini ada pertanyaan nih. Gimana cara membuat bisnis kita kaya ilmu untuk karyawan kita seperti yang Mas Di bilang tadi? Ya dari diri kita pun juga. Satu, kita jangan sungkan berbagi. Ini pun juga saya sekarang sama tim saya ya. Ini saya bilang gini, oke, jadwalkan aku seminggu sekali buat sharing sama kamu semuanya, saya bilang gitu, dan nanti di live kan sharingnya sama teman-teman gitu kan, jadi mentoring sama kawan-kawan Yubi, tapi Yubi ini maksudnya yuk bisnis yang tempat tim saya ya, tapi nanti insya Allah akan di live kan juga atau direkam lah, ini kan juga saya rekam nih ya, jadi ini saya rekam supaya nanti bisa saya YouTube kan begitu. Oke. Nah insya Allah seperti itu ya teman-teman. Oke, baik ya. Saya cuma mau nyapa teman-teman aja dan bicara seperti itu pada kawan-kawan terkhusus untuk di luar Indonesia ya. Oke, jadi curi start sebelum Anda pulang. Jadi pada saat Anda pulang Anda nggak mulai dari nol lagi. Jaringan sudah punya, ya, ilmu sudah punya, keterampilan sudah punya, nama baik sudah punya. Ya, dan jangan lupa besok satu nih pengumuman tentang masalah Budik Damber besok. Itu besok ini memang kita kick off-nya ya teman-teman. Jadi ini adalah program dari Wakaf Usman ya untuk menghibahkan paket Budik Damber bagi mereka yang tidak mampu. Mereka yang mampu yang kepengen belajar bersama tapi embernya, ikannya beli sendiri, itu tetap bisa bergabung juga ke dalam grup mentoring Budik Damber bersama Pak Juli. Pak Juli Nur Sandi. Pak Juli Nur Sandi ini saya ketemu tidak sengaja ya, yang melihat videonya diliput sama banyak orang, sedangkan YouTube-nya dia sendiri tidak benar-benar aktif. Tapi ya buat saya itulah simbol ketulusan seseorang ya, kadang-kadang dia tidak memerlukan popularitas ya. Terus pas saya telepon ya, saya posting kemarin kan tanggal 27 April itu saya posting. Nah itu yang kemarin diberitakan viral ya, viral video Budik Damber. Itu video itu aslinya itu mungkin 5 menit lebih ya. Nah terus saya potong menjadi 1 menit ya. Kalau nggak salah saya potong menitnya itu 3.40 sampai 4.40
atau 240 sampai 340 itu saya yang memotong sendiri, jadi pakai aplikasi terus saya uploadkan ya. Sampai sekarang video itu jadi viral di grup-grup WA terutama. Tiba-tiba satu orang guru pertanian itu dia nge WA saya, dia nunjukin video itu loh, Pak itu videonya saya yang motong. Dia nunjukin, Mas ini bagus Mas lah gitu ya, itu saya yang motong Pak, itu saya posting kan Pak gitu kan ya. Tapi ya itu katanya malah viralnya dari Twitter ya, dari akunnya orang lain yang dia ngeposting tanggal 2 Mei ya salah ya, dia posting. Saya ngeposting sudah duluan tanggal 27 April dengan video saya yang saya potong itu. Yang nggak menjadi masalah, yang penting ini menjadi viral se-Indonesia ya. Dan ini tidak menjadi gerakan yuk bisnis dengan wakaf Usman saja. Saya hanya ingin mungkin kita hanya punya duit untuk 100 paket ya. Ya, saya sama kawan-kawan meluncurkan 100 paket ini ya. Ini mudah-mudahan menjadi tipping point ya. Budidamber di Indonesia sebetulnya bukan hanya budidamber. Budidamber ini kan adalah skala paling low grade lah begitu, yang bisa dilakukan di rumah yang sederhana ya, pekarangan yang tidak luas dan modal yang sangat terbatas. Ikan sama kangkung, lele sama kangkung, itu starter kitnya kita ya. Tapi nanti kalau Anda punya duit, Anda bisa pakai aquaponik ya. Aquaponik itu advance-nya budidamber. Budidamber ini versi ekonomisnya aquaponik gitu loh. Kenapa? Kalau aquaponik kan ada sirkulasi ke atas terus difilternya duluan. Nah, yang filteringnya itu kan mungkin membutuhkan dana lebih ya toh. Nah, nanti Anda boleh cek di tempat akun saya juragan.sarangsemut.co.id, itu insya Allah saya update terus ide-ide aquaponik yang sederhana ya, yang murah-murah yang bisa Anda praktekkan saat ini juga. Kayak ada namanya aquaponik menggunakan talang asbes tuh loh, talang asbes itu murah gitu kan. Nah cuman kembali lagi tetap Anda harus perhatikan masalah filteringnya nanti ya teman-teman, karena kalau bicara masalah ikannya bukan ikan lele itu lebih sensitif tentu aja kan. Makanya budidamber besok ini kan kita uji cobanya langsung pakai ikan lele. Nah nanti juga besok kita akan buka line donasi. Kalau teman-teman misalkan mau, Mas aku pengen berkontribusi buat kedaulatan pangan buat kawan-kawan yang kena PHK Mas, atau buat panti asuhan, besok ada panti asuhan juga yang menerima hibahnya ya. Nah ini menjadi pertanyaan, Masjid kenapa hibah, kenapa nggak bentuknya wakaf? Misalkan kalau wakaf kan duitnya bisa dibalikin lagi ke situ. Tidak, saya belajar dari pengalaman ya. Kalau satu ya, untuk permodalan itu lebih enak saya itu berbicara pengembangan usaha ya. Kalau permodalan ya, pengembangan usaha itu baru nanti permodalan bergulir. Permodalan bergulir itu artinya dia mengembalikan minimum sejumlah yang dia pinjam ya. Kalau dia mau tambahin lebihnya itu ya alhamdulillah tambahin lebihnya, atau kalau pakai akadnya pakai bagi hasil ya bagi hasil. Tapi saya cenderung tidak mau melakukan hal itu. Saya kepingin cenderung gini, orang itu kan kalau saya perhatikan kalau dikasih dia dengan moral obligation, misalnya gini, kamu tak pinjemin tapi nanti kamu pakai bagi hasil, itu ketulusannya akan tidak timbul ya. Saya takutkan begitu. Nanti orang ini kan cenderung, ini yang saya alami ya teman-teman dari pengamatan saya, orang ini tidak punya namanya moral obligation atau perasaan berhutang budi, bukan pada sayanya gitu loh, pada masyarakatnya ya. Nah jadi biarkan ini gerakan ketulusan, kasih aja orang itu, dan kita nggak kasih dia kewajiban untuk membagikan hasil panennya atau membagikan ilmunya pun juga tidak wajib juga ya, tidak harus diabsen, seikhlasnya dia saja ya. Seluang waktunya dia, hasilnya dia makan untuk anak istrinya saja ya. Kalau dia mau bagikan itu silakan, itu hak dia ya. Nah dengan begini harapan saya justru malah membuat gerakan ketulusan ya. Meskipun kita nggak bisa mengharap namanya 10 orang yang kita santunin 10 orang tulus semuanya, belum tentu, itu nggak menjadi masalah. Tapi buat saya dari 10 1 orang ya, orang itu nanti balik di masyarakat dia melakukan gerakan ketulusan lagi, buat saya itu udah luar biasa banget ya. 10% udah luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nah yang mau bergabung besok ke tempat grupnya boleh juga ya. Besok kan kita buka grup telegramnya. Sebenarnya sekarang sudah ada grup telegramnya, cuman lebih enak saya buka pendaftarannya besok saja. Grup telegramnya akan saya letakkan di YouTube yang kita live-kan besok ya teman-teman. Oke, cukup ya. Tidak ada yang pertanyaan yang menyangkut pada materi bahasan saya ya.
Ya, jadi kalau mau ikut grup materi grup mentoring Ibu Didamber oleh Pak Juli, besok kita buka pendaftarannya. 5 videonya bisa dapatkan di mana? 5 video tadi itu bisa dapatkan di formulabisnis.id ya. Itu materi-materi saya sudah bisa Anda akses di sana, formulabisnis.id. Oke. Cukup sekian dari saya, sampai ketemu besok di live Bu Didamber. Jadi live besok ini langsung nanti temen Yubi Lampung akan saya live-kan bersama ya. Jadi dia di sana, saya di sini. Dia di sana di tempatnya Pak Juli Nursandi untuk langsung melihat hasilnya dari Pak Juli Nursandi. Beliau itu kemarin minta waktu 1 minggu. Masih saya live-nya minggu depan aja ya, soalnya saya mau siapin duluan. Ya, dia bilang begitu. Mau siapin kangkungnya duluan, soalnya saya barusan panen kangkungnya, dia bilang gitu. Ya, nah jadi besok insya Allah kita akan panen kangkung dan panen ikan. Ya, simak besok ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.